Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal update lagi dari koin BitGert Brace, dimana sekarang ini ada news menarik yang harus gue sampaikan kepada BitGert Army. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di Coin Market Cap dan ternyata untuk kondisi market sekarang mulai hijau royo-royo. Dimana Bitcoin saja mengalami kenaikan di atas 3% dan bahkan beberapa altcoin ini mengalami kenaikannya di atas 3%-an ya. Jadi memang kondisi market sekarang ini sedang hijau nih. Wow, ini menarik banget ya. Karena memang setelah FOMC ini diumumkan, disitulah para pelaku pasar sudah mulai kembali lagi gitu ya untuk membeli mungkin ya. Karena memang dari kenaikan suku bunga itu hanya seperempatnya saja yang dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve. Dan melihat dari market cap global sekarang itu sudah di atas 1,09 triliun US dollar. Dan mengenai volume tradingnya pun selama 24 jam terakhir mengalami kenaikan ya di kisaran 63 miliar US dollar. Karena kemarin itu di kisaran 45, namun sekarang mengalami kenaikan ke 63 miliar US dollar. Namun untuk koin BitGert sendiri dia malah mengalami penurunan sekitar hampir 6%-an ya, atau setara dengan 5,98%. Dimana untuk BitGert ini ya selama 2 hari kemarin itu mengalami kenaikan 70-an%. Dan sekarang wajar juga nih untuk si koin BitGert mengalami koreksi. Namun koreksi tersebut tidak terlalu volatil ya untuk di koin BitGert. Ya mungkin di sini sedang rehat terlebih dahulu gitu ya. Karena selama 2 hari si BitGert ini naiknya kenceng banget gitu. Nah jadi kira-kira ada informasi apa nih dari koin BitGert Brace? Menurut gue ini adalah salah satu informasi yang sangat luar biasa sekali. Dan kenapa gue membuat judul bahwa kita ini bakalan kaya bersama koin BitGert Brace? Karena secara gambaran kita sudah mendapatkan sebuah gambaran langsung yang telah diungkapkan oleh si developernya koin BitGert Brace. Jadi buat kalian, gue harapkan jawabannya udah bisa ngerti gitu ya. Kalian udah memiliki jawabannya sendiri-sendiri gitu tanpa harus gue jelaskan lebih detail lagi. Nah jadi kira-kira informasinya seperti apa? So gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini mengenai sesi AMA yang telah diselenggarakan tadi malam di Telegram grup officialnya BitGert Brace ya. Nah, jadi di sini gue hanya sedikit mengulas saja dan gue tidak bakal membahas semuanya, jadi hanya poin-poin pentingnya saja. Oke, jadi di sini kita zoom terlebih dahulu ya untuk kita bahas nih dari pertanyaan pertama karena di sini agak kecil-kecil juga. Nah, jadi kurang lebih salah seorang yang telah melakukan sebuah pertanyaan ketika sesi AMA ini berlangsung. Rencana besar pertama, saya ingin bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya untuk mendorong harga dengan burns. Karena dengan setiap pembakaran bulanan dan kenaikan harga akan ada banyak penjualan dan akibatnya harga akan turun lagi. Penjualan harus dihitung dalam periode tersebut. Oke, jadi di sini kurang lebih yang ditanyakan oleh salah seorang tersebut ya. Jadi di sini ketika dari harga koin itu mengalami kenaikan, di situ akan banyak orang-orang yang melakukan sebuah penjualan. Jadi kira-kira bagaimana nih untuk si koin BitGert akan tetap mendorong harganya atau mengalami lonjakan harga ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Sementara di sini dari periode itu harus ditentukan katanya dari setiap bulannya. Namun jawaban dari Mr. Gates sendiri, setiap kali ada penurunan kami mengumpulkan dan menyimpan untuk luka bakar bulanan kami. Tujuan kami adalah untuk mengurangi sebagian besar pasokan yang beredar secepatnya. Dengan kata sederhana, siapapun yang menjual keluar dari permainan selamanya. Nah, jadi di sini udah tekankan oleh Mr. Gates sendiri bahwa ketika ada beberapa orang yang melakukan sebuah penjualan, ya udah berarti mereka itu akan keluar selamanya dan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa memperoleh keuntungan di masa depan dari koin BitGert Brace. Jadi itu memang pilihan dari beberapa investor. Ketika memang dari gebrakan ini sudah dilakukan, tapi ternyata dari beberapa orang masih ada gitu ya yang melakukan sebuah penjualan, apalagi all in. Sebenarnya itu teknis masing-masing. Tetapi mungkin apa yang telah disampaikan oleh Mr. Gates ini hanya menjawab saja dengan adanya sebuah pertanyaan seperti itu gitu. Jadi memang ya udah nggak masalah gitu mau harga naik turun ya memang begitu adanya, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menahan. Siapapun investor yang ingin menjualnya silahkan saja. Namun di situ yang harus kita sadari bahwa ketika kita menjual sekaligus semua altcoin yang kita punya gitu ya untuk si koin BitGert ini khususnya, ya mungkin kita akan keluar dari permainan untuk selamanya. Karena mungkin menurut Mr. Gates sendiri kita tidak akan mendapatkan harga yang ideal untuk kita bisa masuk kembali ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk di poin selanjutnya, Hai Gates, saya ingin benar-benar gagasan tentang blockchain nol gas yang didasarkan pada biaya yang rendah yang dihasilkan dari pasokan beredar. Pasokan besar menghasilkan harga Brace asli yang rendah
Sejak pengumuman pembakaran 99% pasokan, harga Braze asli akan menjadi jauh lebih baik dan lebih mahal, dan biaya gas blockchain juga. Atau akan ada solusi berbeda untuk nol gas? Oke, jadi di sini pertanyaannya kurang lebih mengenai biaya gas fee gitu ya. Sementara untuk koin BitGert, ketika memang misalkan harganya melambung tinggi atau mungkin bisa di Rp1 atau mungkin lebih dari Rp1, kira-kira dari biaya gas fee-nya ini akan ikut naik atau tidak? Namun di sini penjelasan dari Mr. Gates sendiri, jika harga Braze naik menjadi, ya ini semisal katanya 0,001 US dollar, biaya gas untuk transaksi akan berada di sekitar 0,40 di belakang 1 US dollar. Artinya yang masih sama dengan 0 dolar. Jadi sama-sama tidak ada harganya gitu ya, atau mungkin masih sama lah ya dengan harga saat ini maupun saat harga koin BitGert Braze itu mencapai ke 0,001 US dollar. Jadi untuk biaya gas fee sama saja gitu ya, tidak ada perbedaan. Mau harga koin Braze berapapun ya, intinya dari biaya gas fee yang harus kita bayar ya ini masih sangat rendah banget gitu ya untuk kita bisa membayar dalam sebuah biaya gas fee tersebut. Dan untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada beberapa poin ya, kurang lebih ada 4 poin yang telah diajukan oleh salah seorang yang mengikuti dalam sebuah sesi amat tersebut, dan menurut gue ini tidak terlalu penting walaupun dia mengajukan sebuah pertanyaan itu banyak sekali ya. Jadi poinnya itu dia mengatakan bahwa hackathon ini kenapa gitu tidak diselenggarakan pada tahun 2022 tepatnya di bulan Desember. Ya, jadi yang terpenting adalah mengenai hackathon sih menurut gue ya. Dan di sini jawaban dari Mr. Gates sendiri ya, dari hackathon itu memang rencananya akan diluncurkan di tahun 2022, namun dengan adanya sebuah kekacauan dari bursa FTX dan juga isu-isu negatif, jadi mau tidak mau hackathon tersebut pun harus ditunda gitu. Dan itu mungkin akan dikerjakan, akan dilanjutkan ketika memang kondisi sudah mulai stabil atau isu-isu negatif itu sudah mulai mereda. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya ini menurut gua menarik banget ya. Jadi bisakah kita berharap Braze terdaftar di salah satu bursa teratas seperti Binance ataupun Coinbase khususnya? Dan jawaban dari Mr. Gates sendiri, kami sudah terdaftar di bursa Tier 1 dan bahkan ada bursa Tier 1 lain yang akan segera untuk diumumkan. Bahkan integrasi rantai kami pun telah diselesaikan oleh bursa tersebut. Wow, ini mantap banget ya. Jadi ini news yang sangat positif banget gitu ya, dimana yang menurut Mr. Gates sendiri sekarang ini untuk pelisingan itu akan segera diumumkan, salah satunya di bursa Tier 1. Cuman di sini tidak disebutkan apakah Binance, Coinbase, OKX atau mungkin beberapa bursa yang lain seperti Kraken dan juga Crypto.com. Dan bahkan mengenai integrasi rantai BitGert BRC20 pun itu sudah diselesaikan oleh bursa. Artinya kita tinggal menunggu pengumuman resminya saja, kira-kira BitGert Braze ini akan terdaftar di bursa Tier 1 yang mana? Apakah Coinbase, Kraken, Crypto.com, OKX atau mungkin Binance? Dan di sini ada salah satu pertanyaan, bertaruh pada OKX, lol katanya. Nah, namun jawaban dari Mr. Gates sendiri lebih baik dari itu. Artinya BitGert Braze ini tidak akan terdaftar di OKX untuk pengumuman saat ini yang akan dilakukan mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Ininya kita tetap stay tune saja. Ya kemungkinan di sini agak lebih besar dari OKX ketika si BitGert ini bakalan terdaftar di bursa Tier 1. Nah, jadi kira-kira menurut kalian di mana nih si koin BitGert ini bakalan terdaftar di bursa Tier 1? Sementara yang kita tahu untuk pada tahap akhir apply proposal yang telah dilakukan oleh koin BitGert ini adalah yang pertama ada di Coinbase, yang kedua itu ada di Binance. Masa iya si koin BitGert ini akan langsung lompat listing di Binance gitu? Wow, ini amazing banget gitu ya. Sini untuk pertanyaan selanjutnya, Gersanam, kapan Anda bisa berharap untuk mencapai 90% dari total pasokan? Nah, ini yang patut kita garis bawah ini. Ini yang menurut gua paling penting banget ya, selain pelisingan-pelisingan di bursa Tier 1 gitu. Walaupun memang pelisingan tersebut itu penting banget, tetapi ini jauh lebih penting. Dimana dengan adanya sebuah pertanyaan seperti ini dan juga jawaban langsung dari Mr. Gates, secara tidak langsung kita bisa mendapatkan gambarannya. Jadi target kita ke arah mana, target kita berapa lama untuk menghold dari koin BitGert Braze. Karena di sini untuk bisa memangkas total pasokan sebesar 90%, dia akan membutuhkan waktu sekitar 36 bulan. Jadi kita harus memiliki target gitu ya. Dan di sini pun kita bisa mendapatkan gambaran. Kita bayangkan 90% itu sudah hilang dari total pasokan yang beredar dari koin BitGert hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara ketika kita cukup menahannya saja selama 3 tahun, itu kita udah pasti cuan banget gitu ya. Cuman ya namanya sifat manusia ya, sifat serakah itu tidak bisa hilang gitu. Jadi gua rasa untuk kalian yang menghold dari koin BitGert hanya sekitar puluhan juta atau mungkin 100 juta, ya udah hold aja selama 3 tahun. Toh kita sudah bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Kira-kira ketika 90% dari total pasokan koin BitGert ini sudah hilang, berapa harga koin BitGert 3 tahun ke depan. Jadi sebetulnya ini untuk kita menghold koin BitGert secara kuat-kuatan, kita sudah bisa gitu ya. Kita sudah bisa mengetahui tujuannya dan juga jawabannya.
Ya, jadi gua rasa ketika kita hanya menghold saja selama 3 tahun ini cuannya udah maksimal banget ya. Tetapi ini balik lagi sama diri kalian masing-masing gitu. Yang namanya kita melihat harga udah tinggi walaupun burn tersebut itu belum mencapai ke 90%, ya di situ tergantung dari mental kita apakah kita akan take profit dengan keuntungan sekian kali lipat gitu, atau mungkin kita ingin cuan luber tetapi kita membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini menarik banget nih ya. Jadi di sini selamat pagi saudara pertama kami, menghargai Anda dan terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah kita masih berada di jalur untuk pertukaran dan pasar terdesentralisasi kita? Oke, jadi untuk pertanyaan ini lebih ke DEX Bitgert. Dimana memang dari si Bitgert ini sudah merencanakan akan membuat DEX pribadinya. Walaupun sekarang ini udah banyak gitu ya pasar-pasar terdesentralisasi yang berada di ekosistemnya Bitgert versi 20. Nah, jadi di sini coba dari Mr. Gates sendiri ini penting juga ya. Jadi satu, pasar terdesentralisasi siap untuk peluncuran beta. Pengumuman akan segera dilakukan. Namun yang kedua, pertukaran terdesentralisasi memerlukan token baru untuk bertani seperti Cake pada rantai BSC. Nah, ini yang harus kita ketahui gitu ya. Ya mungkin di sini masih dipertimbangkan untuk si tim CoinBigger ataupun developernya dari CoinBitGert ketika ingin meluncurkan pasar terdesentralisasinya ataupun DEX-nya gitu ya, untuk DEX pribadi. Karena ketika memang dari CoinBitGert ini ingin memiliki DEX pribadinya atau pasar terdesentralisasi, otomatis dia harus mengeluarkan atau meluncurkan token tata kelolanya. Di mana di sini yang telah dijawab atau yang telah diterangkan oleh Mr. Gates, dan kami tidak ingin meluncurkan token lain. Tim kami sedang mencari solusi untuk ini. Nah, jadi sampai dengan saat ini masih tetap dipertimbangkan karena dari dev si CoinBigger ini memang sama sekali tidak ingin meluncurkan token tata kelola untuk pengembangan DEX-nya gitu. Makanya sampai dengan saat ini sedang mencari solusi. Kira-kira solusinya seperti apa nih? Supaya memang dari CoinBitGert ini tidak meluncurkan token tata kelolanya gitu. Karena untuk BSC sendiri ya, mereka meluncurkan token tata kelola seperti PancakeSwap atau tokennya itu adalah Cake ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, di mana ada sebuah exchange juga sampai dengan saat ini memang masih belum bisa melakukan sebuah withdrawal buat beberapa user ataupun investor yang memegang CoinBitGert ini di salah satu bursa tersebut. Di mana bursa tersebut adalah xt.com. Nah, sehingga perbedaan antara harga di xt.com dengan beberapa exchange yang lain itu jauh banget ya. Dan gua pun memiliki CoinBitGert gua di xt.com gitu. Gua membeli CoinBitGert di xt.com itu memang tidak banyak, tetapi pas harganya itu di kepala 18 yang nolnya ada 6 di belakang koma. Sementara di beberapa bursa lain itu sudah di kepala 3 ya. Jadi pada saat harga rendah kemarin lah pokoknya. Jadi gua membeli di sana dan memang itu belum bisa kita melakukan sebuah withdrawal. Nah, ini ada sebuah jawaban juga terkait adanya sebuah pertanyaan mengenai bursa xt.com. Nah, jadi kurang lebih jawaban dari Mr. Gates sendiri, xt.com tidak bekerja sama dengan kami dalam hal ini. Dan kami secara terbuka membuat pengumuman tentang ini, tetap saja mereka tidak memberikan tanggapan apapun kepada kami. Jadi kami mencoba menghubungi CEO bursa sekarang. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kami akan harus mengabari Anda tentang hal ini. Nah, jadi di sini sebelumnya untuk CoinBitGert dengan pihak xt.com memang tidak menjalin kemitraan ya. Bahkan ketika sudah menghubungi pun berkali-kali dari tim Bitgert, ini tidak direspon sama sekali, bahkan tidak ada jawaban dari pihak xt.com. Entah problemnya seperti apa gitu ya. Intinya sampai dengan saat ini memang belum ada titik terang, belum ada solusi dari kedua belah pihak. Baik dari pihak xt.com ataupun dari pihaknya si CoinBitGert guys. Dan di sini akan mencoba kembali gitu ya. Jadi akan refit nih, dan nanti ini akan di-notch juga katanya ya, atau dihubungi kepada beberapa Bitgert admin yang memiliki CoinBitGert itu di xt.com ya. Kira-kira solusinya seperti apa? Di sini untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa hati berubah dan tidak manual burning sampai sekarang menjadi salah satu strategi? Wow, ini menarik banget gitu ya. Karena memang sebelumnya itu untuk CoinBitGert tidak ada rencana, tidak ada planning strategis ya untuk burning bulanan. Namun kenapa alih-alih sekarang ini tim CoinBitGert memutar 360 derajat untuk melakukan sebuah buyback and burn bulanan gitu. Ini menarik banget ya. Jadi kira-kira ada apa gitu? Ya secara nggak langsung sih salah seorang yang melakukan sebuah pertanyaan seperti ini, intinya dia itu senang gitu ya. Karena mekanisme ini ternyata akhirnya diterapkan juga oleh pihak ataupun developernya dari CoinBitGert guys. Dan sini jawaban dari Mr. Gates sendiri, bukan perubahan hati, ini tentang melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Begitulah cara kami sampai sejauh ini dan akan mencapai 10 klub kripto teratas.
Jangan lewatkan untuk merayakan bersama kami. Wow. Jadi karena memang rencana dari developer Coinbidger ini, bagaimana caranya supaya si Coinbidger ini bisa terpampang di peringkat 10 cryptocurrency teratas. Ini salah satu hal yang menurut gua luar biasa banget. Jadi di sini ya kita intinya banyak sekali mendapatkan sebuah gambaran untuk kita semakin kuat menjaga menghold Coinbidger price kita gitu ya. Nah, dan di sini pun perkiraan harga GER-6 pada pasokan mencapai 10 triliun. Nah, ini lebih gila lagi katanya. Itu akan menjadi gila. Wow. Jadi ketika Coinbidger mencapai total supply 10 triliun ya mungkin harganya akan gila. Itu yang dikatakan oleh Mr. GER-6, salah satu developernya Coinbidger guys. Nah, dan di sini pun masih banyak lagi gitu ya untuk pembahasan-pembahasan. Jadi buat kalian silakan kalian baca-baca ya, kalian masuk ke sana. Ini udah tersedia juga di Telegram grup officialnya Coinbidger dan bahkan di Bitget Indonesia-nya pun itu udah ada gitu ya di grup Telegramnya. Jadi silakan kalian masuk di sana, kalian baca-baca, kalian pahami, kalian sederhanakan sesederhana mungkin menurut pengertian kalian masing-masing. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.